sampai di hadis yang kelima. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala al-hadis al-khamis an Sufyana ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis yang kelima dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan, satu ungkapan dalam agama Islam ini yang mana aku tidak akan tanyakan kepada seorang pun setelah engkau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala al-muallif Fadilat Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fahadha ar-rajulu talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'an muwassilan sahibahu ilal falah. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil imani billah alladhi yashmalu ma yajibu i'tiqaduhu min aqaidil iman wa usulihi wa ma yattabi'u dzalika min a'malil qulub wal inqiyadi wal istislami lillah batinan wa zahiran. Thumma ad-dawamu ala dzalika wal istiqamatu alaihi ilal mamat. Orang ini meminta, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kalimat, bisa kita artikan dengan sebuah prinsip yang pokok lagi utama, yang menjadi pegangan hidup, yang mana prinsip tersebut mencakup semua kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, yang dapat mengantarkannya kepada keberuntungan, kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki dunia hingga akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk beriman kepada Allah. Keimanan yang mencakup apa-apa yang wajib untuk diyakini, keyakinan, keimanan, pokok-pokoknya, dan semua yang mengikuti keimanan tersebut dari perbuatan-perbuatan hati, ketundukan anggota badan, dan kepasrahan jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara batin maupun zahir. Kemudian dia konsisten di atasnya, beristiqamah di atasnya hingga kematian datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Farattaba 'alal iman wal istiqamah as-salamata min jami'is syurur wa husulal jannah wa jami'al mahab. Firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka beristiqamah di atasnya, maka para malaikat turun kepadanya dengan membawa rahmat, kasih sayang. Dikatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan bersedih hati. Bergembiralah kalian semua dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keimanan dan istiqamah dengan keselamatan dari berbagai keburukan-keburukan serta menggapai surganya Allah tabaraka wa taala dan semua yang dicintai dan diinginkannya. Waqad dallat nususul kitab wa sunnah al-katsirah ala anna al-iman yashmalu ma fil qulubi min al-aqaidis sahihah wa a'malil qulub min ar-raghbati fil khair wa rahbati min asy-syarr wa iradatul khair wa karahatus syarr wa min amali jawarih wa la yatimmu dzalika illa bi tsabati alaihi. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang sangat banyak sekali menunjukkan bahwa keimanan itu mencakup semua yang ada di dalam hati, baik keyakinan-keyakinan yang sahih, yang benar, ataupun perbuatan-perbuatan hati, keinginan untuk berbuat baik, ketakutan, kekhawatiran dari keburukan, kejelekan, iradatul khair, keinginan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan membenci dari kejelekan-kejelekan, serta mencakup pula perbuatan-perbuatan anggota badan. Maka semuanya itu tidak akan sempurna kecuali dengan teguh pendirian di atasnya. Selesai penjelasan dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kita akan melihat beberapa penjelasan para ulama-ulama tentang hakikat istiqamah. Kita banyak berbicara tentang hakikat dari keimanan. Yang sebenarnya iman itu berasal dari kata at-tasdiq, pembenaran atau membenarkan. Iman itu berasal dari kata at-tasdiq, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Laisal imanu bitamanni walakin ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan suatu hayalan, ya, bukan suatu hayalan, bukan suatu angan-angan, pepesan kosong, tetapi dia adalah keyakinan yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya al-iman itu adalah al-i'tiqad bil qalbi wal amalu wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Iman mencakup 3 unsur pokok dan utama yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Boleh kita sebut dengan istilah tritunggal, 3 yang menjadi satu, ya, tidak boleh lepas, ya, satu dari ketiga pokok ini, 3 aspek ini. Yang pertama adalah al-i'tiqad bil qalb,
keyakinan dalam hati yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya, ya. Illal ladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu, yaitu orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya dan dia tidak ragu-ragu sedikit pun dengan keimanan itu, dengan keyakinan itu. Yang kedua, ikrar bil lisan, pengucapan dalam lisan, ya, wajib diucapkan dengan lisan. Nah, ini mohon maaf, ya, sebagian orang mengatakan ini sebagai sebuah formalitas, ya, tapi bukan itu sebenarnya. Kalimat formalitas itu biasa dikonotasikan dengan sesuatu yang bukan prinsipil, sesuatu yang tidak mesti, sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, ya. Dalam agama Islam tidak ada pemaknaan yang seperti itu, bahwa semua yang dalam agama Islam adalah diperintahkan oleh Allah Taala, baik hukumnya wajib atau sunnah, mustahab. Dalam konteks keimanan, yang wajib untuk diucapkan adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Bahkan ucapan lisan itu merupakan perwujudan hati, karena hati perkara rahasia, amrun batini, sirri, makhfi, sesuatu yang tersembunyi, rahasia. Tidak ada yang bisa menyingkap isi hati seorang hamba kecuali si hamba itu mengungkapkannya, menyampaikannya, ya, diucapkan dengan lisan. Ini juga yang menjadi penghalang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari keimanan. Ketika Nabi menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai bukti keimanannya, dia nggak mau mengucapkannya. Maka dihukumi sebagai seseorang yang tetap berada dalam kekafiran, tidak dihukumi sebagai seorang muslim dan mukmin, begitu, ya. Karena dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, begitu, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang formalitas dalam agama Islam dalam makna, dalam artian sesuatu yang hanya lip service saja gitu misalnya, bukan seperti itu. Sesuatu yang tidak esensial, sesuatu yang boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, tidak ada yang seperti itu dalam agama Islam, ya. Semuanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik wajib ataupun sunnah. Kemudian yang ketiga adalah amal anggota badan, amal perbuatan, ya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah ini, yakin dalam hati, pengucapan lisan, dan pengamalan oleh anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan-ketaatan kepada Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa berkurang dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Jadi kadar iman itu tidak tetap, tidak sama, bertingkat-tingkat satu orang dengan orang yang lain, tergantung tingkat ketakwaannya, tingkat ketaatannya, dan pengamalannya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini hakikat dari keimanan. Pembahasan kita hampir 2 tahun di kitab At-Tamhid yang lalu, ya, untuk menguatkan, untuk mengokohkan, untuk memurnikan, membersihkan, ya, keimanan kita. Dengan arti lain, ya,
tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, itu pentingnya kita belajar tauhid. Untuk apa? Untuk menjaga ya bersihnya, lurusnya, tegaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karena iman itu mencakup tiga hal tadi, ya, maka coba diterangkan oleh penulis kepada kita, ya, tentang amal-amal batin dan amal-amal zahir, ya, tentang perbuatan-perbuatan hati dan perbuatan-perbuatan anggota badan serta lisan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mendefinisikan tentang kalimat ibadah di kitab beliau Risalah Al-Ubudiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah suatu kata yang menyeluruh, istilah yang menyeluruh, mencakup apa saja yang dicintai Allah dan diridainya berupa amal-amal, perbuatan-perbuatan dan juga perkataan-perkataan yang zahir dan yang batin. Yang zahir dan yang batin. Jadi kalau perbuatan zahir itu dilakukan oleh lisan, ucapan, ya, perkataan kita dan anggota badan kita. Ini perbuatan zahir. Sementara amal batin yang dikerjakan oleh hati, perkataan hati dan perbuatan-perbuatan hati. Ya. Perkataan hati itu para ulama hanya memasukkan niat di dalamnya. Ya, niat itu adalah perkataan hati, begitu. Karenanya kita beribadah itu mesti dengan niat, ya. Dan niat itu hati yang berbicara, hati yang berucap, hati yang berkata-kata. Sementara perbuatan hati seperti halnya misalnya pengharapan, rasa takut, tawakal, cinta, gitu ya. Kemudian ketundukan, kepatuhan, ya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan hati, gitu. Jadi kalau kita takut, yang bergetar itu hati terlebih dahulu, ya. Sangat hebat bergetar hati itu, ya, terlebih dahulu, lalu kemudian anggota badan ngikut, ya. Antum sedang jalan-jalan ke Cisarua misalnya, hari pagi sekitaran Taman Safari, ya, dengan beberapa teman, ya, ada acara di sana. Sedang jalan-jalan pagi, tiba-tiba salah satu harimau dari Cisarua, dari Taman Safari, lepas di depan antum, nongol dia, tersenyum dia, menyapa antum dengan tersenyum, ya. Ahlan wa sahlan gitu misalnya, ya toh. Apa yang pertama kali bergetar ketika melihat harimau tadi, ketika dia tersenyum menampakkan giginya? Rasa takut, ya. Apa yang bergetar terlebih dahulu pertama kali itu? Hatinya. Itu rasa takut, itu perbuatan hati. Lalu anggota badan ngikut. Ngapain anggota badan? Langkah 1000. Gitu. Balik badan langkah 1000 sudah. Gitu kan. Tapi yang pertama kali bergetar apa tadi, rasa takut tadi adalah hati. Itu yang disebut dengan perbuatan hati, gitu. Dan begitu seterusnya.
ya. Cinta, benci, tawakal gitu, ya. Dan sebagainya, pengharapan. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan hati. Bahwasanya hati kita berbuat. Baik. Iman sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu pembahasan kurang lebih sekitar masalah keimanan. Dan sepertinya memang kita perlu mendalami rukun-rukun iman yang 6, ya, dengan semua rinciannya secara keilmuan, untuk selanjutnya menjadi sebagai sebuah keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada negeri akhirat, dan iman kepada takdir, qada dan qadar. 6 rukun iman ini, jika sekedar yang kita pelajari sejak SD, SMP, SMA, percaya, ya. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wal malaikati wan nabiyyin, ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarrih. Kalau cuma sekedar percaya saja, ya sejak SD sudah kita belajar, SD, SMP, SMA, sebatas itu. Apakah pernah diterangkan secara lebih rinci, ya, tentang rukun-rukun iman tadi? Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala punya kitab namanya Zubdah fil Aqidah atau Syarah Arkanil Iman. Penjelasan tentang rukun iman. Iman kepada Allah mencakup 5. Iman kepada malaikat mencakup 3. Iman kepada kitab-kitabnya mencakup 4. Iman kepada rasul-rasulnya mencakup 4. Iman kepada negeri akhirat mencakup 5. Iman kepada takdir dan qadar mencakup 4. Butir-butir, ya, rukun iman. Kita yang satu angkatan ketika SMP tahun 80-an, ya. Kalau masuk ospek itu apa namanya, ya? Sekarang itu namanya apa? Masa apa? Orientasi. Ya, masa orientasi. Wajib untuk mengetahui P4. Apa P4 itu dulu Pak kita? P4 itu? Masya Allah. Berapa butir? 5 Pancasila, 5 butirnya 36 butir. Betul enggak? Ya, kita angkatan 80-an itu SMP, SMA, betul enggak? P4 kan? Hatam kita tuh 36 butir. 5 silanya betul. Tapi butir-butir pengamalannya, penghayatan dan pengamalannya berapa? Sampai 36. Masya Allah itu. Keluar sertifikat kan? Bahkan pegawai-pegawai negeri wajib dia mengikuti P4. Ya. Alhamdulillah tuh generasi kita yang 80-90 yang masih menjalankan itu, jangan ditanya nasionalismenya. Betul enggak? Ya. Keadaan pejabat-pejabat kita pada saat itu 80-90 misalnya, jika dibandingkan dengan sekarang ini, gimana keadaannya negeri kita? Jauh perbandingannya. Nasionalismenya, dedikasinya, integritasnya, dan seterusnya. Yang sekarang itu diberangus, yang muncul apa justru? Paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa yang terjadi? Korupsi semua level tingkatan. Upaya-upaya sebagian wakil-wakil rakyat kita untuk mengembalikan, ya, P4 tadi banyak ditentang. Bahkan dibentuknya BPI, ya. BPI itu apa namanya? Badan apa namanya, Pak? Ya. Yang Pancasila itu, ya, yang disebut mereka Pancasilais, ternyata apa yang mereka lakukan? Menggerogoti negara kita. Fa'ala kulli hal. Ya. Kalau Pancasila saja, ya, ada butir-butir penjelasannya, yaitu P4 itu, maka dalam konteks agama Islam,
Rukun iman yang 6 wajib kita pelajari butir-butirnya. Ya. Berarti nanti apa? Butir-butir penghayatan dan pengamalan rukun iman. Kan gitu, ya. Wajib itu, Pak. Gitu, ya. Iman kepada Allah berarti dia beriman kepada wujudiyahnya, beriman kepada rububiyahnya, beriman kepada uluhiyahnya, beriman kepada asma wa sifatnya, beriman kepada wahdaniyahnya. Ya kan? Itu diantaranya itu butir-butirnya iman kepada Allah itu. Iman pada malaikat-malaikatnya, ya, beriman kepada penciptaannya, beriman kepada nama-namanya, beriman kepada tugas-tugasnya, kan gitu, ya. Iman kepada kitab-kitabnya, ya, beriman kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan makhluk. Beriman kepada nama-namanya, beriman kepada isi dan semua kandungannya, membenarkan semua yang ada di dalamnya, kemudian pengamalan, ya, hukum-hukumnya. Berarti beriman kepada kitabullah azza wa jalla. Beriman kepada Rasulullah begitu dan seterusnya sampai iman kepada takdir dan qadar. Jika kita bicara qul amantu billah, katakanlah kamu beriman kepada Allah. Jadi bukan klaim. Bukan klaim. Tadi pagi kebetulan saya ngajar di kelas 12 pelajaran tafsir, membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan persaksian itu karena Allah dengan penuh keadilan. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di tafsirnya itu adalah kumu bilazim imanikum. Laksanakanlah konsekuensi dari keimanan kalian. Jadi ada kalimat lazim al-iman, konsekuensi keimanan. Saya tanya pada santri itu, apa yang dimaksud dengan lazimul iman? Konsekuensi keimanan itu apa? Maka jawabannya adalah al-a'mal as-salihah. Amal-amal soleh itu sebenarnya dia adalah konsekuensi keimanan, sebagai bukti keimanan, dalil keimanan. Kenapa mesti begitu? Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menggabungkan iman dan amal soleh. Ayat yang sudah kita hafal di surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat. Setelah iman, amal soleh. Banyak ayat yang senada seperti itu, ya. Kemudian berapa banyak ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Madaniyah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Setelahnya adalah semua amal-amal soleh, baik melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Itu amal soleh. Kenapa mesti begitu? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Maka hikmah dan tujuannya adalah iman itu tadi disebut sebagai apa? Amrun batini sirri mahfi. Sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Maka ketika seseorang mengklaim dia beriman, perlu apa? Perlu bukti. Perlu bukti. Gitu. Supaya klaimnya itu betul, jujur, sesuai. Ya. Apa buktinya? Amal soleh. Buktinya adalah amal soleh. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Itu bukti dari benarnya iman yang ada dalam hati. Gitu. Kalau cuma sekedar mengklaim,
gratis, tidak bayar. Semua orang bisa mengklaim. Tapi apa bukti kenyataannya? Apakah perbuatannya sinkron dengan apa yang ada dalam hatinya? Gitu kan? Perbuatan saja masih bisa ditimbang sama kita. Apakah memang betul-betul ikhlas atau riya dia? Itu saja taruhannya masih cukup berat di situ. Ya, apalagi yang tidak mengerjakan sama sekali, begitu kan? Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu kalau kita bahas masalah keimanan, dia butuh bukti, butuh dalil, dan amal-amal soleh itulah bukti dan dalil keimanan kita. Lalu setelah itu apa? Istiqamah. Ajak. Istiqamah itu kalau bahasa itu ajak dia, ya. Tegak lurus, konsisten. Gitu. Ya. Konsisten. Enggak mencela-menceli. Ya. Enggak ke kanan, enggak ke kiri misalnya. Begitu kan? Nah, kalau bahas ayatnya banyak sekali tentang istiqamah ini, ya. Banyak sekali. Bahkan ini menjadi sifat yang utama dari siratullahil mustaqim. Jalan Allah yang lurus. Kalimat mustaqim jangan salah tuh. Kalimat mustaqim itu adalah istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat yang lain siratillahi al-mustaqim. Gitu. Ya. Kalimat mustaqim itu dari kalimat istiqomah, lurus dia, tegak lurus. Jadi sifat yang utama dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah. Ini pertaruhan yang cukup berat menurut saya buat kita semua tentang kalimat istiqomah ini. Ya, kebanyakan kita ya amal solehnya ini kerupuk lah. Ya, kerupuknya, ya macam-macam kerupuk mah, banyak ya kerupuk itu kalau baru diangkat dari penggorengan masih keras kriuk gitu kan, enak. Lama dikit aja kena angin, ya melempem gitu. Betul enggak? Ramadan itu kan penggorengan, Ramadan, ya, pembakaran tuh. Ramadan, penggoreng. Masya Allah itu, masih kencang itu kan, masih kriuk gitu semua. Ya, malam taraweh, ya nggak tanggung-tanggung, ya 23 gitu malamnya, bagus kan? Ya, habis taraweh, tadarus, Masya Allah. Pagi sahur, sebelum subuh udah ke masjid, ke musola, gitu. Yang selawatan, yang tadarus, habis subuh tadarus lagi. Ya, di kantor misalnya, Masya Allah, nggak lepas dari baca Quran. Satu hari satu juz, ya, masih anget, baru keluar dari penggorengan. Ya, masuk aja kena opor ayam sama ketupat Idul Fitri, ya, kesilem tuh, ya, sama opor ayam, ketupat. Kerupuk kena air gimana? Ya sudah gitu, ya kena angin terus. Ya. Yang pertama kali tinggal apa? Tarawihnya, qiyamul lail. Kemudian baca Quran. Kemudian puasa. Jadi tinggal berurutan kan? Nah itu dia tuh. Jadi untuk istiqomahnya itu gimana? Berat. Itu tantangan Pak, tantangan kita semua. Itulah kelas kita gitu. Itulah derajat kita di situ gitu. Gerbong kita tuh di situ, ekonomi paling buntut gitu kan. Kelas kita itu beda dengan kelasnya para nabi dan rasul, ya, VIP dia. Beda dengan kelasnya para sahabat, bisnis. Nah, kita di mana kelasnya? Kelas ekonomi. Ekonomi paling buntut lagi Pak, sambil naik yang pegangan gitu Pak. Ya. Kan gitu. Ya. Nah itu kelas kita tuh. Yazid wayan kus. Kusnya nggak cuma satu. Yang kus gitu.
Yazidnya cuma satu tapi ankusnya ya banyak. Maka banyak-banyaklah istighfar. Ya. Demikian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menjadi suatu hal yang ya baik pencerahan atau juga wawasan, menambah wawasan atau juga sebagai sebuah bahan introspeksi gitu Pak ya, muhasabah buat kita semua, saya dan buat kita semua sama ya. Kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memiliki tanggung jawab yang berat. Ya, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, ya, bukan juga paling banyak dapat jempol, likes dan juga subscribe-nya, bukan. Tapi yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapapun juga bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kajian siang hari ini bermanfaat ya buat saya dan juga buat kita semua, dalam rangka kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas agamanya, di atas sunnahnya, di atas ketaatan kepadanya ya Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita betul-betul memohon pada Allah agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.